Di sini ada papan tulis juga untuk nanti kalau perlu penjelasan lebih kita jelaskan dengan papan tulis insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk kepada mengenal pengarang terlebih dahulu, pengarang kitab ini yang saya ambil dari ini sebenarnya di upload di website alalukah.com, ditulis oleh Muhammad, kurang tahu cara bacanya ini untuk hal tersebut karena ini nama ya. Ibnu Ajurrum, pengarang kitab ini adalah Muhammad bin Dawud Abu Abdillah, kunyahnya dia As-Sinhaji. As-Sinhaji di situ ada catatan kaki nomor 5. Untuk catatan kaki nomor 5 kita lihat sedikit. As-Sinhaji ini nisbat kepada Sanhajah. Terkadang kita dengarnya juga As-Sanhaji. As-Sanhaji bukan As-Sanhaji di sini. Bi dhammis sad al-muhmalah wa kasriha. Sunhaji atau Sinhaji. Nisbat kepada Sunhajah adalah kabilah dari Barbar. Al-Barbar itu kabilah yang sekarang di daerah Afrika Utara. Al-Barbar itu di daerah Afrika Utara atau disebut biasanya dengan Al-Maghrib Al-Arabi, seperti daerah Aljazair, Maroko dan sekitarnya. Nah, beliau nanti dari daerah Maroko ya, Al-Maghrib, bahasa Arabnya Al-Maghrib, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Beliau berasal dari daerah sana, kabilah masyhur terkenal min Himyar ini, kalau nggak min Himyar ya, kalau nggak salah min Himyar, yang ada di daerah Maghrib. Banyak para penguasa dan para ulama yang ternisbatkan kepada kabilah ini. Kabilah itu lebih besar dari suku ya. Kabilah ini kayak apa istilahnya? Keluarga paling besarnya. Orang-orang Arab memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap nasab. Sehingga nanti di bawahnya ada istilah-istilahnya. Kabilah di bawahnya apa, di bawahnya apa, di bawahnya apa, nanti sampai suku. Terus nanti ada di bawahnya suku, ada lagi keluarga apa. Jadi antum misalnya menemukan sekarang ada Syekh Fulan, misalnya Syekh yang terkenal, Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, Al-Fauzan ini hanya keluarga kecil, dia nisbat kepada ada di atasnya lagi, ada di atasnya, nanti ujungnya ketemu ada nama kabilahnya. Dan nama kabilah ini sudah terpetakan kalau antum cari di Google ya, nanti keluar peta-peta kabilah-kabilah mereka tinggal di daerah mana aslinya. Yang ujungnya nanti semua kembali ke dua ujung, Qahtan dan Adnan seingat saya. Qahtan dan Adnan. Salah satunya adalah yang bercampur dengan darah Nabi Ismail alaihissalam. Seingat saya seperti itu, tapi tidak mau kita lanjut, itu dibahas di ilmu nasab ya. Kalau tentang hal tersebut dibahas di ilmu nasab. Perhatian yang sangat tinggi mereka terhadap nasab. Kalau di Indonesia mungkin tidak sedalam mereka ya. Kalau mereka kitab-kitabnya tebal sekali, berjilid-jilid, khusus bahas nasab doang ya. Berjilid-jilid. Kita lanjutkan di sini. Beliau Al-Fasi. Al-Fasi ini nisbat kepada kota Fas. Fas itu kalau antum sekarang cari Fes di Maroko ya. Di Maroko. Maroko di mana? Afrika Utara, selatannya Spanyol. An-Nahwi, beliau digelari sebagai ahli nahwu. Al-Faqih, memiliki ilmu fikih, ahli fikih. Al-Muqri. Nah, Al-Muqri ini yang dia itu meriwayatkan qiraah kepada orang lain. Yang meriwayatkan qiraah kepada orang lain atau semakna dengan itu. Pokoknya dia gurunya qiraat, memiliki riwayat. Al-Maliki, nisbat madhab fikihnya Maliki. Daerah sana memang kebanyakan nisbat kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Al-Ustadz Asy-Syahir bin Ajurrum, dikenal dengan istilah Ibnu Ajurrum, menggunakan mad. Mad itu dipanjangkan Ajurrum. Kata yang Barbariyah. Barbariyah tadi kita sudah sebutkan adalah bangsa yang terlokasikan di daerah Afrika Utara. Mereka bukan orang Arab. Mereka orang namanya orang Barbar. Ya, mungkin tidak tahu istilah
Dikenal ini suku barbar segala macam, mungkin karena dulu peperangan yang besar terjadi antara mereka dengan orang-orang Eropa. Suku-suku barbar, bukan suku ya kita sebut, bangsa barbar ini, mereka adalah bangsa yang melakukan ekspansi wilayah ke daerah Spanyol, Andalusia, ya pokoknya orang Islam dulu tersebar melalui orang barbar di sana. Di daerah Andalusia, Spanyol, Portugal, Italia sebagian kecil, Prancis sebagian kecil, dan dalam waktu yang sangat singkat. Itu mereka yang berperan di sana. Ini kalimah barbariyah berarti kosakata dari bahasa barbar yang bermakna al-faqir as-sufi, orang yang fakir miskin, dan sufi. Sufi di sini yang dimaksud adalah pengikut tasawuf. Yang dimaksud dengan pengikut tasawuf di sini mereka yang memiliki kegiatan zuhud, menjauhi kenikmatan dunia. Ini adalah gelar yang diberikan sebagai penghormatan yang dia senilai dengan gelar as-sayyid. Ajurrum senilai dengan gelar sayyid. Sayyid tuan, memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi orang yang disebut ajurrum ini katanya menurut riwayat di sini sudah dirangkumkan. Antum kalau mau lihat referensinya ada setiap catatan kaki di situ. Namanya Daud. Tadi kan Muhammad bin Daud. Kakeknya inilah yang digelari dengan ajurrum tadi. Yaitu terkadang memang dinisbatkannya kepada kakeknya. Contohnya Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu bukan nama ayahnya. Taimiyah itu gelar di atas-atasnya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain juga. Nisbatnya itu kepada yang di atasnya lagi jauh. Ahmad bin Hambal. Hambal itu bukan ayahnya. Hambal itu kakeknya. Seingat saya Ahmad bin Muhammad bin Hambal, atau coba antum cek ya, nasabnya beliau. Jadi dinisbatkannya di sini kepada kakeknya yang dikenal. Waqad kana min muaddibi ahli Madinati Fas. Beliau termasuk yaitu kakeknya kemungkinan ya yang dimaksud, termasuk guru-guru yang ada di kota Fas. Baik, kita langsung lompat-lompat ini, tidak perlu kita bahas semuanya. Di kota Fas inilah meninggal seorang ulama nahwu besar, yaitu Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Alfiyah ini isinya 1000-an bait tentang ilmu nahwu yang sampai sekarang dijadikan tolak ukur. Orang tadi sudah menguasai bahasa Arab atau belum, dilihat dari dia sudah menguasai Alfiyah atau belum. Tolak ukurnya di situ. Kalau sudah tuntas Alfiyah dan menguasainya, dia dianggap ini orang sudah menguasai bahasa Arab. Begitu. Jangan tanya saya sudah atau belum ya, saya belum. Baik, tapi sudah belajar. Teman belum semuanya. Cuman kita belajar sebagiannya dulu. Karena memang panjang ya pembahasan Alfiyah Ibnu Malik itu. Kalau di kampus saya, walaupun sudah kita pelajari 4 tahun dengan sistem kuliah, belum tuntas. Ada yang dilompat-lompati. Itu 4 tahun tidak cukup masih. Kalau belajar Alfiyah dengan syarahnya ya. Baik, beliau belajar di kota Fas tadi, disifati dengan imam di ilmu nahwu. Kenapa? Nanti kita lihat. Yang menjadi bukti, kenapa kok beliau digelari dengan imam? Imam itu teman-teman, antum untuk melihat seorang ulama digelari dengan imam itu enggak sembarangan. Dia baru digelari dengan imam ketika dia memiliki banyak sekali pengikut dan generasi ke generasi atau sebuah generasi menggelarinya imam. Contohnya misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i lah yang terkenal ya. Karena banyak pengikutnya. Tapi kalau syekh walaupun sealim apapun tapi tidak memiliki banyak pengikut tidak digelari dengan imam. Yang menjadi bukti Ibnu Ajurrum digelari dengan imam karena banyak orang pemula belajar mengambil manfaat dari kitab Muqaddimah Ajrumiyah ini. Yang berkata ini adalah siapa? Ibnul Hajj. Ibnul Hajj ini ulama mazhab Malik. Yang menjadi bukti bahwasanya beliau ini luar biasa ya. Buku beliau yang tipis kecil ini, Muqaddimah Ajrumiyah itu kecil teman-teman. Itu kalau antum cuman ambil matanya saja dia tipis kecil. Sangat tipis, sangat kecil. Bukti bahwasanya Allah
Ibnu Ajurrum adalah orang yang luar biasa, adalah Allah meletakkan pada bukunya tadi diterima oleh masyarakat. Bukan masyarakat biasa. Semua umat Islam mau tidak mau mendapatkan manfaat dari kitab ini yang kecil ini. Fasara ghalibun nas, mayoritas manusia, kata beliau, awal yang mereka pelajari setelah Al-Quran Al-Karim adalah muqaddimah ini. Kenapa disebut dengan muqaddimah? Antum kenal muqaddimah ya? Nah, ini kalau antum buka buku kan ada muqaddimah. Nah, apa muqaddimah artinya? Kalau di bahasa kita. Pendahuluan ya. Pendahuluan, pengantar. Jadi dia hanya sifatnya, buku yang sekarang kita pelajari ini hanya pengantar. Tidak sampai masuk ke dalam ilmu nahu yang dalam. Cuman pengenalan awal-awal. Gitu ya. Buku ini dipelajari, terutama mungkin di daerah Maroko sana, dan sampai sekarang di semua wilayah Arab, mau tidak mau kalau belajar nahu awalnya ajrumiyah. Tidak bisa lepas dari situ. Bahkan walaupun Ustadz saya pakai nahu yang modern sekarang, yang lebih canggih, yang lebih terbaru, itu tidak lepas dari susunan bab pembahasan dari kitab ajrumiyah. Jadi ini diantara keunggulan yang dimiliki oleh kitab ini yang sangat kecil tetapi manfaatnya besar. Allah letakkan padanya orang-orang menerima. Orang-orang menerima kitab ini. Dipakai di mana-mana. Tidak pernah beliau promosi, tidak pernah beliau iklankan ya. Tapi Allah letakkan barokah di situ. Sampai sekarang beliau tidak dapat royalti sama sekali secara keuangan ya. Betul tidak? Tidak dapat royalti, untung berapa, dicetak sekian juta, tidak ada beliau dapat. Nah, ini diantara berkah yang Allah letakkan pada kitab ini. Dan ini banyak contoh-contohnya. Salah satu yang membuktikan contoh tersebut, beliau ini bukan orang terkenal. Ibnu Ajurrum bukan orang terkenal. Beliau baru dikenal dia karena kitabnya yang kecil ini. Banyak lagi contoh yang lain. Ada Imam Syekh Baiquni, pengarang kitab untuk ilmu mustalah hadis, Manzumah Baiquniyah. Sampai sekarang tidak diketahui siapa dia. Tidak diketahui siapa Al-Baiquni ini. Diperselisihkan namanya. Tapi kitabnya tersebar, manfaatnya luar biasa. Atau antum melihat kitab Arba'in Nawawi sajalah yang paling terkenal. Arba'in Nawawi, padahal banyak sekali ulama dari zaman ke zaman mengarang kitab Arba'in. Arba'in itu kumpulan 40-an hadis. Tapi Allah letakkan iqbal atau orang menerima kitabnya siapa? Imam Nawawi. Yang paling terkenal punya Imam Nawawi. Padahal hadis-hadisnya juga mirip-mirip sama-sama. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu punya kadar keikhlasan yang berbeda-beda. Setiap orang punya kadar berkah yang Allah letakkan berbeda-beda. Ini kembali kepada amalan hati. Wa kana mausufan bil barakah wa qaddimatus syahira. Jadi ini digelari juga tadi kitabnya dijuluki apa? Al-Muqaddimah. Karena dia adalah buku pengantar menuju ilmu nahwu. Al-Ajrumiyah nisbatan kepada tadi kakeknya. Atau beliau gelarnya Ibnu Ajurrum karena kakeknya adalah seorang Ajurrum. Ajurrum artinya dalam bahasa Barbar orang miskin yang sibuk dengan ibadah dan menjauhi gemerlap dunia. Itu bahasa Barbar ya. Nah, ini dikisahkan, ada sebuah kisah tentang pengarangan kitab ini. Ya, beliau menyebutkan di sini maksudnya pengarang biodata beliau, biografi beliau ini. Awal beliau mengarang kitab ini, beliau menghadap ke Ka'bah ketika mengarangnya ya. Terus kemudian dikatakan ketika beliau sedang mengarang buku ini, bukunya tipis, beliau karang di sebuah tempat yang tinggi, menghadap ke Ka'bah. Fatayyarat hurrih, tiba-tiba angin menerbangkan bukunya. Faqala Allahumma in kana khalisan liwajhika faruddahu alayya, faraddahu alaihi muaqqaban. Kemudian Ibnu Ajurrum sedang menulis tadi, lalu bukunya diterbangkan oleh angin. Beliau berdoa, ya Allah, apabila buku ini saya tulis dalam rangka ikhlas, hanya mengharapkan wajahmu, hanya mengharapkan keridhaanmu, maka kembalikanlah buku ini kepadaku lagi.
Kan terbang tadi ke bawah angin ya. Kemudian di sini dikisahkan bukunya datang lagi kembali kepada beliau. Ini hanya kisah yang tidak ada sanadnya sebenarnya. Jadi benar atau tidaknya kita tidak tahu. Bahkan ada kisah yang lain ketika beliau mengarang itu, selesai mengarang kitab Ajrumiyah, beliau lempar ke laut. Dilempar ke laut ya. Lalu dia berdoa, ya Allah, apabila saya ikhlas dalam menulis kitab ini, maka janganlah jadikan dia itu basah karena air. Maka kemudian tidak basah. Ya ini kisah-kisah, tidak tahu benarnya atau tidaknya. Tapi ringkasnya, bukti dari keikhlasan beliau adalah kitab ini dipakai di mana-mana, tapi pengarangnya tidak dikenal. Pengarangnya tidak dikenal. Baik, madhab beliau dalam ilmu nahwu, beliau menggunakan madhab Kufah. Kufah ini sebuah kota di daerah Irak sekarang. Jadi madhab di dalam ilmu nahwu totalnya ada 4 juga, tapi yang terkenal 2, Basrah dan Kufah. Awalnya dari kota Basrah. Awal geliat ilmu nahwu itu dari kota Basrah. Semua yang sekarang di dunia ini pakai ilmu bahasa Arab menggunakan patokan madhab Basrah, kota di Irak. Kufah adalah ibu kota pemerintahan Islam di masa siapa? Ada yang ingat? Tempat meninggalnya siapa ini Kufah? Ada yang ingat? Khalifah dari Khulafa Ar-Rasyidin, ada yang meninggal di situ. Ali bin Abi Thalib. Karena ini adalah ibu kota pemerintahan di masa Ali, Kufah. Basrah awal geliat ilmu nahwu dari sana, dari kota Basrah. Para ulama nahwu besar dari sana, buktinya ilmu nahwu yang sekarang antum pelajari semua sekarang merujuk ke kota Basrah. Kufah sebagai ibu kota tidak terima ya, tersaingi. Waduh, kota ini bukan ibu kota kok terkenal ilmu nahwunya. Muncullah ulama-ulama dari Kufah. Dengan penelitian mereka kemudian menimbulkan sebuah madhab baru dalam ilmu nahwu disebut dengan madhab Kufiyin. Kemudian nanti muncul madhab Baghdad ketika ibu kota pemerintahan ada di Baghdad. Baghdad mencoba menggabungkan 2 madhab dan ada madhab satu lagi di Andalus di Spanyol. Baik, tapi kita tidak mau rinci tentang madhab-madhab tadi. Ini nanti kita akan kenal istilah-istilah yang dia itu madhab Kufah. Yang nanti akan kita lihat di sana. Tapi nanti kita bahasnya ya. Ketika masuk pembahasan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan kemungkinan beliau menggabungkan 2 madhab. Yaitu madhab Kufah dan madhab Basrah. Dan ini juga biasa di masa lalu yang dilakukan oleh orang-orang Baghdad. Menggabungkan 2 madhab ini, milih yang mana yang menurut beliau cocok atau bagus. Baik, ini tidak saya baca untuk yang lain-lain, cuman gurunya saja. Tidak semuanya saya baca ini ya. Guru yang terkenal di sini saya lihat ada pengarang kitab terkenal yaitu Abu Hayyan. Abu Hayyan An-Nahwi Al-Gharnati. Beliau ahli nahwu yang berasal dari Gharnatah. Apa Gharnatah ini? Ada yang tahu? Kota di mana? Granada namanya kalau sekarang. Di Spanyol ya, Gharnatah ini Granada di Spanyol ya. Sekarang dipakai jadi nama perumahan biar laku ya. Nama sekolah kan keren namanya Granada. Kalau pakai Gharnatah enggak laku nanti. Agak-agak baratin dikit ya. Es teh enggak laku kalau tea with ice gitu ya. Laku nanti. Nah, ini Abu Hayyan. Abu Hayyan ini adalah ulama nahwu besar, pengarang kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Al-Bahrul Muhit ini nama samudra ya. Sebuah samudra namanya Al-Bahrul Muhit bahasa Arabnya. Beliau semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Awalnya memuji Ibnu Taimiyah dengan sangat tinggi, terus berdebat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah nahwu, balik dia mengeluarkan syair menghujat Ibnu Taimiyah. Karena berdebat. Ibnu Taimiyah bilang, si bawah ini salah dalam ilmu nahwu sekitar 70 tempat atau lebih. Kamu tidak tahu dan Sibah juga tidak tahu. Kata Ibnu Taimiyah begitu kan. Ibnu Taimiyah begitu dalamnya ilmunya, kalau antum pelajari, beliau seakan-akan memiliki madhab nahwu sendiri. Karena beliau sampai mengkritik Sibawayh katanya, Sibawayh ini bapaknya ilmu nahwu. Yang dari Basrah. Ilmu nahwu semua bilang bapaknya, ya kalau antum mungkin bapaknya apa lagi? Bapaknya ilmu, bapak pramuka siapa gitu ya.
Bapak ilmu kedokteran siapa? Nah ini bapaknya ilmu nahwu itu Sibawayh. Sama Ibnu Taimiyah dibilang, ini Sibawayh ini salah 70 di 70 tempat salah kata Ibnu Taimiyah. Kamu nggak tahu Abu Hayyan ini gurunya Ibnu Ajurrum. Kamu nggak tahu, Sibawayh juga nggak tahu. Saya doang yang tahu maksudnya gitu. Ibnu Taimiyah sampai Sibawayh Abu Hayyan ini memuji Ibnu Taimiyah sampai berlebih-lebihan. Antum kalau baca syairnya luar biasa ya. Terus ketika didebatin, dibantah, dihujatlah jadinya Ibnu Taimiyah oleh Abu Hayyan. Ya begitu. Awalnya memuji banget, terakhirnya menghujat banget. Tapi gambaran besarnya Abu Hayyan, kalau antum mau tahu tafsir Al-Quran yang dalam ilmu bahasa Arab adalah tafsirnya Abu Hayyan. Yang judulnya namanya Al-Bahrul Muhit. Beliau hidup di tahun 700-an, guru dari pengarang kitab ini Ibnu Ajurrum. Makanya tidak heran, kenapa terlahir sosok Ibnu Ajurrum? Karena gurunya seorang ahli tafsir besar yang di zamannya termasuk orang terunggul di masa itu. Imamnya para ahli bahasa Arab di masa itu, Abu Hayyan. Dan itu wajar ya teman-teman. Dan ini juga menjadi hikmah buat antum sekalian ketika memilihkan sekolah untuk anak. Kok bisa nyambung ke situ Ustaz? Nyambungkan aja nggak apa-apa. Memilih sekolah untuk anak, gimana maksudnya? Ketika memilih sekolah untuk anak, lihatlah gurunya, personnya, siapa anak ini mau berguru ke siapa. Itu lebih penting dari fasilitas, lebih penting dari popularitas sekolah tadi. Kenapa saya bilang begini? Karena sekolah-sekolah zaman sekarang yang dikasih lihat apa? Fasilitas, alumninya kemana, terus ya pokoknya dikasih lihat yang bukan gurunya, bahkan pimpinannya yang punya gelar doktor segala macam, cuman ngajar muridnya mungkin sekali seminggu, 2 kali seminggu, karena sering keluar kota, ngisi di mana-mana. Betul tidak? Banyak seperti ini. Makanya dalam memilihkan sekolah, anak pilihkan gurunya terlebih dahulu. Kalau antum belajar di ilmu ke pondok pesantrenan, rukun pertama dalam pondok pesantren adalah kiai. Bukan bangunannya, bukan masjidnya. Kiainya dulu ada, baru nanti ada masjidnya, baru nanti ada sekolahnya, baru ada nanti asrama dan segala macam. Kalau kiainya tidak ada, lembaga tadi tidak akan mencetak para ulama. Ini yang menjadi bukti banyak sekali ulama lahir tidak diketahui sekolahnya di mana. Padahal di masa itu ada madrasah nizamiyah, madrasah apa, di masa itu ada nama-nama sekolah. Kalau kita tanya Ibnu Taimiyah, lulusan sekolah mana? Tidak tahu kita kan. Fulan tidak tahu juga, karena mereka yang disebut adalah gurunya. Syekh Fulan berguru ke Syekh Fulan, Syekh Fulan berguru ke Syekh Fulan. Maka saya kasih tahu ke antum, penting sekali, lebih penting orangnya. Antum lihat dulu, baru pikirkan yang lain-lain. Ini buktinya salah satu tadi ya. Baik, kita lanjutkan kemana-mana bahasnya ya. Kita lanjut untuk murid-muridnya. Saya tidak kenal di sini. Beliau-beliau tentunya para ulama juga, cuman kita tidak tahu siapa. Karya-karya dari Ibnu Ajurrum ada di bidang tadi ya. Ada juga beliau disebut dengan Agurrum, pakai kaf, Agurrum. Tapi memang lahjat Arab ada yang menyebut jim dengan G. Seperti di Yaman bacanya G. Gannatin tagri min taht gitu. Tapi itu tidak fasih ya, salah. Jadi ada juga membacanya Agurrum, Agurrum. Beliau memiliki ilmu di faraid, ilmu fikih waris, hisab, matematika, dan juga sastra. Memiliki karya-karya tulis, terus urjuzah. Urjuzah ini nazam, apa nazam itu? Bait syair ya. Dalam ilmu qiraat, makanya beliau gelarnya di muqri, yang meriwayatkan qiraah. Tinggal di kota Fas. Baik. Tapi dari karya-karya beliau yang dikenal hanya ini ya. Muqaddimah Ajrumiyah. Yang lainnya sebenarnya ada itu, disebutkan nama-nama kitabnya, antum cukup lihat saja di layar. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, antum juga unik ketika antum baca biografi para ulama, seringkali tahun lahirnya sulit diketahui.
Mereka tidak mencatat tahun lahir atau tanggal lahir segala macam, tidak seperti kita ya. Selalu yang dilihat kemudian wafatnya. Wafatnya pada tahun 723 Hijriah bertepatan dengan 1323 Masehi. Wafat pada usia 51 tahun. Masih muda ya. Lebih muda lagi Imam Nawawi. Ada yang tahu meninggal usia berapa Imam Nawawi? 45, betul. Imam Nawawi meninggal di usia 45. Karya-karyanya tersebar di mana-mana, luar biasa. Dan Imam Nawawi itu beliau tidak menikah seumur hidupnya. Belum pernah menikah. Karena beliau sibuk dengan belajar. Saking sibuknya, beliau itu ketika masa-masa belajar, menuntut ilmu, selama hampir 2 tahun beliau cerita ya. Kalau nggak salah di kitab Minhaj atau di kitab apa saya lupa. Selama 2 tahun beliau tidak tidur dalam kondisi rebahan. Tidurnya dalam kondisi duduk atau berdiri. Kalau enggak lagi beribadah, lagi belajar. Kalau dalam kisah yang lain, beliau tidak tidur sampai tidur mengalahkan beliau. Begitu ya. Itu Imam Nawawi. Dan antum kalau baca kisahnya Imam Nawawi, lebih takjub lagi, merinding bulu kuduk antum. Bagaimana beliau setiap hari keluarkan uang sedekah atau apa saya lupa ya, untuk mendoakan guru-gurunya. Antum lihat amalan-amalan tersebutlah yang kemudian membuat mereka para ulama tadi diterima di masyarakat. Yang dulunya siapa kenal Imam Nawawi? Tiba-tiba sampai sekarang terus disebut sampai sekarang ya. Masya Allah. Nah kita lanjutkan aja ini. Sudah selesai, cukup untuk itu ya. Udah berapa menit ini tadi? Cuman bahas muqaddimah. Kita masuk kepada pembahasan. Pendek-pendek saja pembahasannya ya. Insya Allah. Tujuannya kita ceritakan muqaddimah tadi agar antum mengenal pengarangnya dan mengambil faedah dari kisah hidup beliau. Ya, kita masuk kepada pembahasan pertama, ad-darsul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam. Untuk dalam bagi ijazah syarat paling penting adalah menyimak teks matannya. Jadi jangan sambil tidur. Kalau sambil tidur nanti hilang sedikit ya periwayatannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Ini adalah muqaddimah pertama dari beliau. Alhamdulillah di sini oleh pembuat bagan sudah dibagi per pembahasan memudahkan antum ya. Yaitu sampai sini. Ad-dars al-awwal ya. Ada 3 halaman. Pelajaran pertama tentang macam-macam jenis atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Itu maksud dari pembahasan pertama. Anwa'ul kalam. Macam-macam ucapan. Maksudnya ucapan di sini al-kalamu, definisi dari ucapan huwal lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lafat apa itu lafat? Masing-masing dari 4 kata barusan dijelaskan oleh penulis kitab Tasjir ini, yaitu Ustadz Fida hafizahullah. Saya sering jelaskan kepada murid saya di tempat lain bahwa definisi adalah kumpulan dari syarat. Definisi itu kumpulan dari syarat. At-ta'rif itu isinya syarat-syarat. Antum lihat definisinya mengandung 4 buah syarat. Pertama, al-lafzu. Kedua, al-mufidu. Al-murakkabu. Ketiga, al-mufidu. Keempat, bil-wad'i. Berarti ini 4 syarat. Kalau 4 syarat terpenuhi, baru disebut dengan al-kalam. Apa itu al-kalam? Ucapan menurut bahasa Arab. Al-kalam, ucapan menurut bahasa Arab itu apa? Kapan disebut sebagai ucapan?
Kenapa kok bahas dari ucapan Ustaz? Karena pembahasan ilmu nahwu adalah tentang al-kalam. Selain dari al-kalam tidak dibahas di ilmu nahwu. Jelas ya? Al-kalam pertama al-lafdhu. Syarat pertama, sautun yashtamilu ala huruf al-hijaiyah. Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang bilang 28, ada yang bilang 29 ya. Huruf hijaiyah alif ba ta tha jim ha kha. Selain dari itu tidak masuk ya. Huruf X tidak masuk. Ya, huruf apa lagi tidak masuk. Hanya huruf hijaiyah. Dan harus suara. Kalau bukan suara, isyarat. Antum gerakan tangan begini, bukan lafad. Ya. Bahasa isyarat bukan lafad, bukan pembahasan ilmu nahwu. Jelas? Yang kedua, al-murakkab, dirangkai. Dirangkai maksudnya dirangkai gimana? Terdiri dari dua kata atau lebih. Berarti kalimat dalam bahasa Arab, antum bisa sebut juga al-kalam, yang dimaksud adalah kalimat. Al-kalam ucapan juga bisa diartikan kalimat dalam bahasa Arab. Jelas? Dirangkai terdiri dari dua kata, kalimataini, au aktsar atau lebih. Teman-teman sekalian, kalau hanya pengijazahan sanad sebenarnya gampang. Tinggal saya bacakan dari awal sampai akhir, nggak nyampe 1 jam selesai, antum dapat ijazah, selesai. Tapi buat apa antum membawa buku tadi, udah ya sanad, dapat ijazah sanad, Ustaz. Alhamdulillah, sudah sah sanadnya ya. Tapi ditanya maknanya enggak tahu. Nanti takutnya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Kamathalil himari yahmilu asfar. Seperti keledai yang membawa buku, keledai enggak tahu isi bukunya ya. Nah, ini khawatirnya seperti itu. Hafal aja enggak tahu maksudnya apa. Baca aja enggak tahu maksudnya apa. Nah, ini lebih penting pemahamannya. Oleh karenanya para ulama mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma bihusnid dirayah. Ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, banyak hafal A, B, C, D, E, F, G. Tapi ilmu itu dengan pemahaman yang bagus, benar. Kasih contoh dikit. Imam Syafi'i pernah suatu malam dalam sebuah kisah, beliau tidak tidur memikirkan sebuah hadis yang berbunyi, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Rasul berkata kepada seorang anak kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil an-nughair itu? Imam Syafi'i menyimpulkan dari hadis itu, Rasul berkata kepada anak kecil, kata-kata tadi, Imam Syafi'i menyimpulkan, saya lupa, sekian puluh atau ratusan, lebih dari 100 kesimpulan hukum fikih. Lebih dari 100 kesimpulan hukum fikih. Antum jawab pikir ya, cari 10 aja. Apa kesimpulan hukum fikih dari hadis, wahai anak kecil bernama Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil? Ada hukum fikih yang temukan di situ. Ini kedalaman Imam Syafi'i memahami sebuah dalil. Contoh lain, Imam Syafi'i berdalil dengan wajibnya niat sholat dengan ayat idza qumtum ilas sholah. Kalau kamu berdiri menuju sholat. Beliau mengatakan wajib berniat dalam sholat berdasarkan ayat ini. Di mana antum cari ya? Ini kedalaman pemahaman Imam Syafi'i. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu berdiri menuju sholat, ada kehendak. Kehendak itu adalah niat. Kehendak dan niat ini adalah wajib dilakukan menjadi syarat atau rukun dari sholat. Ada 2 mazhab di situ. Nah, Imam Syafi'i ini menyebutkan dalam kitab Al-Um tentang cara tadi ya. Ini berarti pemahaman yang benar itu lebih penting, jauh lebih penting, atau bisa dibilang setara juga pentingnya dengan hafalan. Dan ilmu Islam ini dijaga oleh pemahaman dan hafalan. Dua-duanya ada. Sebagaimana hadis Rasul SAW, farubba muballaghin aw'a min sami'in, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Terkadang orang yang membawa sebuah pesan dari Rasul, hadis Rasul atau fikih atau ilmu agama, dia membawakan kepada orang yang lebih tahu maksud dari pesan tadi. Ini hadis Rasul ya. Bisa jadi sekarang ini saya sampaikan ke antum, antum lebih tahu maksudnya dibandingkan saya. Itu Rasul mengatakan, makanya share, bagikan hadisku
Balighu anni walau ayah. Karena bisa jadi antum sekarang tidak terlalu paham, nanti akan lahir generasi-generasi selanjutnya yang lebih paham dari Anda. Sampaikan saja dulu. Oke, tidak usah melipir kemana-mana. Lanjut ya. 3. Al-mufid yuhsunus sukutu alaihi. Apa yang dimaksud dengan mufid? Memiliki faedah, bermanfaat. Memiliki faedah itu artinya bermanfaat. Apa maksudnya bermanfaat? Yahsunus sukutu alaihi. Orang kalau dengar, diam dia. Yahsunus sukut alaihi, tidak ngomentari. Sebenarnya ini ada contohnya masing-masing, kepanjangan kalau kita jelaskan. Contoh 2 kalimat misalnya, 2 kata ya. Kalimah itu dalam bahasa Arab artinya kata. Tadi ya dilihat itu, kalimah yang dimaksud adalah kata. Kecuali dalam beberapa konteks, kalimah bisa diartikan kalimat. Seperti kalimatut tauhid. Maksudnya, la ilaha illallah. Satu kalimat. Tapi kalimah kebanyakannya bermakna kata. Al-mufid yahsunus sukutu alaihi. Orang yang mendengar itu akan diam. Ketika mendapat info, oh ya langsung paham. Itu artinya al-mufid. Contoh yang tidak paham, saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau yang paham, terdiri dari 2 kata, misalnya Muhammad pergi. Bahasa Arabnya, zahaba Muhammad. Kan gitu ya. 2 kata, betul? Zahaba Muhammad. Muhammad pergi. Cuman 2 kata, maknanya, orang faham, oh ya Muhammad pergi. Ini sudah menjadi kalimat sempurna. Jadi pembahasan al-kalam, sebentar ya. Oh, ini enggak. Oke. Al-kalam, yang dimaksud dengan al-kalam di sini, bisa kita sebut juga dengan kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Jadi maksud pembahasan Ibnu Ajurrum, beliau memberikan definisi kapan kalimat itu dikatakan sempurna dalam bahasa Arab. Jelas? Kapan kalimat ini dikatakan sempurna dalam bahasa Arab? Tadi kita lihat, yaitu harus mengandung al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufid. Al-mufid itu dia memiliki kemampuan memahamkan orang. Orang faham. Contohnya tadi, zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ini kata. Lengkaplah jadi satu kalimat. Zahaba Muhammad. Ketika orang mendengar, orang faham. Ada 2 kata tapi tidak faham, Ustaz. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti inna Muhammadan. Apa artinya inna? Ada yang tahu? Sesungguhnya Muhammad. Orang tidak yahsunus sukut alaihi. Tidak, dia kemudian ketika mendengar diam. Dia akan komentar. Apa lanjutannya? Itu yang dimaksud dengan al-mufid. Jelas ya? Inna Muhammadan. Belum selesai kalimatnya. Sesungguhnya Muhammad. Kenapa Muhammad? Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat yang tidak mufid adalah kalimat yang tidak lengkap seperti ini. Yaitu tidak yahsunus sukut alaiha. Orang ketika mendengar masih komentar. Yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i itu secara bahasa artinya wada'a, meletakkan. Bil wad'i maksudnya sesuai dengan yang diletakkan dalam bahasa Arab. Bi wad'in fil lughatil arabiyyah. Lebih tepatnya begini ya. Bahasa Arab itu asal usulnya adalah riwayat. Bahasa Arab yang sekarang antum terima ini diriwayatkan dari leluhur sampai sekarang. Tetapi riwayat yang sah dipakai dalam ilmu bahasa Arab hanya sampai masa-masa setelah Rasul. Sekitar masa tabi'in. Jelas ya? Setelah masa tabi'in, bahasa Arabnya tidak dijadikan patokan. Jadi riwayat yang benar tentang bahasa Arab, maksudnya gini loh, misalnya ya, antum dengar kata istilahnya na'al. Apa arti na'al dalam bahasa Arab? Dari mana Anda tahu na'al artinya sandal? Dari riwayat. Siapa yang meriwayatkan? Orang terdahulu. Ya, tapi sekarang di bahasa sekarang orang Arab mengatakan bahasa Arabnya sandal adalah di Yaman itu bilangnya sondal. Ya, ini serius ya, sondal. Pakai sod ya. Sondal ini bahasa mereka. Ini tidak ada di riwayat zaman dulu. Maka kita katakan ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah bahasa Arab
yang diriwayatkan dari masa sebelum Islam, lalu masa Islam, yaitu masa Rasulullah, para sahabat, lalu para tabi'in sebagiannya. Ketika para tabi'in itu sudah mulai tercampur Arab dengan non-Arab, bahasa Arab tidak lagi murni. Ketika bahasa Arab tidak lagi murni, ketika itu hilang, tidak disebut dengan hujjah. Jadi misal saya menukil sebuah teks dari syair-syair Arab terdahulu di masa jahiliyah, itu jadikan patokan makna-makna bahasa Arab. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menasihatkan, kalau antum tidak tahu makna dari Al-Quran, maka carilah di syair-syair Arab. Kenapa maksudnya cari di syair-syair Arab? Walaupun itu ditulis syair itu atau diceritakan syair itu sejak masa jahiliyah. Kenapa pakai itu? Karena di masa itu bahasa Arab masih murni. Gitu ya. Jadi patokannya di sana. Oleh karenanya bait-bait syair yang ditulis orang-orang setelah masa tabi'in tidak dijadikan dalil. Jadi dalam bahasa Arab ada dalil, Pak. Apa dalil? Di antaranya selain Al-Quran dan hadis, dalilnya juga bait syair Arab. Jadi yang dimaksud dengan bil wad'i yang diletakkan oleh orang-orang Arab, maksudnya yang diriwayatkan dengan riwayat yang benar. Diletakkan oleh orang Arab gitu. Ya kalau kita bahasa Jawa ditelusuri dulu siapa diriwayatkan, nah itu namanya bil wad'i. Berarti yang tidak menggunakan bahasa Arab bukan kalimat sempurna. Jika tidak menggunakan bahasa Arab bukan kalimat sempurna dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu syaratnya harus dengan bahasa Arab yang sesuai dengan riwayat yang sahih di masa lalu. Kita lanjut ya. Contoh dari kalam di situ ada Utsmanu yusalli fil masjid. Utsman salat di masjid. Kita lihat semuanya adalah lafat. Lafat itu suara dengan huruf hijaiyah. Utsman ada ain, tha, mim gitu ya. Murakkab terdiri dari dua kata atau lebih. Utsman yusalli fil masjid. Ada berapa kata? 4. Utsman yusalli fil masjid ada 4 kata. Oke. Apakah mufid? Maknanya ada. Apakah sudah difahami? Utsman salat di masjid? Iya. Bil wad'i, apakah dengan bahasa Arab? Iya. Oke, maka disebut dengan kalimat sempurna. Contoh kalimat yang tidak sempurna. Beliau sebutkan di situ ghairul kalam. Adalah misalnya isyarat dengan tanpa huruf. Ya tadi saya bilang isyarat, misalnya isyarat itu apa? Dengan gerakan tangan gini ya. Dengan gerakan alis gini-gini antum ya. Oke gitu. Gini. Nah, itu isyarat, bukan bahasa Arab. Atau satu kata, terdiri dari satu kata. Utsman saja belum jadi kalimat lengkap. Ghairu mufidah idza shalla Utsman, apabila Utsman salat. Kalimatnya belum sempurna. Apabila Utsman salat, kepotong. Kenapa kalau Utsman salat? Tidak lengkap. Ini juga tidak disebut kalimat. Atau kalimat yang tidak berbahasa Arab. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud kita memahami al-kalam dengan memahami lawan dari al-kalam tadi. Sekarang kita masuk kepada bagian-bagian dari al-kalam. Ada 3, seperti yang antum lihat di presentasi, ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim ini boleh kita bilang dulu atau catat ya, kata benda. Fi'il, kata kerja. Harf di sini huruf yang bukan huruf hijaiyah yang dimaksud, yaitu huruf yang mengandung makna. Makanya beliau di situ mengatakan wa harfun jaa li ma'nan, huruf yang mendatangkan makna. Kenapa? Ada huruf yang tidak mendatangkan makna. Apa huruf yang tidak mendatangkan makna? Huruf hijaiyah. Misal saya bilang ba, ada maknanya enggak? Enggak ada. Saya bilang lam, ada maknanya enggak? Enggak ada. Huruf yang mendatangkan makna kita biasa sebut dengan kata, antum bisa nggak tahu ya, mungkin kata sambung, kata hubung, kata apa nggak tahu. Pokoknya dia tidak berdiri sendiri. Contohnya seperti dengan, di, dari kalau dalam bahasa Indonesia. Baik, masing-masing di sini akan dijelaskan ciri-cirinya. Pertama di sini kita akan mengenal dulu isim. Isim adalah ismun di situ ya. Ismun atau isim kata benda. Ada ciri-cirinya. Beliau tidak menyebutkan definisi. Definisi dari kata benda
adalah sebenarnya mirip dengan kata benda di bahasa Indonesia saja. Jadi Anda disuruh mengenalinya lewat ciri-ciri. Disuruh mengenalinya lewat ciri-ciri. Definisi dari isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tetapi tidak terikat dengan waktu. Bahasa Arabnya kalimah dallat ala ma'nan fi nafsiha ghairu muqtarinatin bizaman. Itu bahasa Arabnya. Definisinya dia kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tapi tidak terikat dengan waktu. Maksudnya tidak terikat, bukan terikat ya, tidak dikaitkan dengan waktu. Misal saya bilang al-kitabu buku ya, kata benda. Al-kitabu tidak dikaitkan dengan waktu kemarin atau besok atau apa, kecuali ada kata tambahan yang menerangkan. Lawan dari ini adalah fi'il. Fi'il kata kerja dalam bahasa Arab di halaman selanjutnya. Kata kerja tersebut terkait dengan waktu. Ini yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Saya mungkin tuliskan di sini ya. Bentar. Baik, ini saya tuliskan. Jadi al-kalam atau kita sebut saja al-kalimah, kata dalam bahasa Arab ada 3, tidak ada yang keempat ya. Ada yang keempat tapi dibahas di ilmu yang lebih dalam, tapi tidak perlu kita bahas. Nah, kata ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf tadi ya. Baik, isim ini menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Poin pertama, makna pada dirinya sendiri. Fi'il juga sama, makna pada dirinya sendiri. Sedangkan harf menunjukkan pada makna pada kata atau makna pada yang lainnya. Langsung. Makna pada kata lain. Atau makna kata lain. Kelihatan enggak ini ya? Oke, ini membedakan. Berarti isim dan fi'il masih sama ya? Masih sama, harf sudah berbeda, makna kata lain. Contohnya kalau isim di sini, jangan contoh, langsung kita jelaskan saja. Di sini tidak terkait dengan waktu. Sedangkan fi'il terkait dengan waktu. Ini bedanya. Kelihatan? Oke, makna diri, makna kata lain. Ini tidak terikat waktu, ini terikat dengan waktu. Saya kasih sebuah contoh saja. Misal contoh paling gampang, isim itu nama orang, itu pasti isim ya. Nama orang misalnya Khalid. Khalid, makna pada dirinya sendiri. Kata Khalid menunjukkan makna pada kata tersebut sendiri, tidak butuh bantuan kata lain. Itu maksud makna diri. Tidak terikat dengan waktu, kita tidak bilang ini Khalid di masa lalu atau masa sekarang atau masa depan. Masa itu ada 3 teman-teman. Masa sekarang, masa lalu, masa depan. Ntar kita jelaskan juga tentang waktu. Di sini ya, berarti waktu di sini ada 3. Sekarang, masa lalu, masa depan. Dalam bahasa Arab, makna masa sekarang adalah masa ketika ucapan sedang diucapkan. Masa depan adalah masa setelah ucapan diucapkan. Masa lalu, masa sebelum kata diucapkan. Jelas patokannya adalah ucapan tadi. Ini dalam ilmu bahasa Arab. Misal Anda mengatakan qad qamatis shalah. Salatnya dilakukan setelah ucapan tadi atau sebelum atau saat diucapkan? Setelah ya. Oke, paham ya berarti? Jadi disebut dengan masa depan. Baik, ini adalah menunjukkan makna diri dan terikat dengan waktu. Misal saya bilang, ya, saya bilang kata kerja zahaba. Paling gampang ya, zahaba artinya pergi. Kata pergi terkait dengan waktu. Waktu apa? Waktu masa lalu. Begitu ya. Atau contoh di Al-Quran deh, misalnya di Al-Quran ya.
Apa misalnya di Al-Quran? Idza jaa nasrullahi wal fath misalnya. Ada kata jaa. Jaa artinya datang. Ini nanti kalau antum pelajari, dia terikat dengan waktu masa lalu. Terkait dengan masa lalu. Sedangkan kata benda tidak terikat dengan waktu. Tidak antum ucapkan kapan Khalid, tidak. Tapi yang ditanyakan adalah pekerjaannya kapan. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan penjelasan dari pengarang. Di yang isim ini ya, halaman berapa ini? Halaman 3. Halaman 3. Isim kata benda memiliki 4 ciri-ciri. Ciri pertama namanya al-khafdu atau al-jarru. Apa itu al-khafdu atau al-jarru? Yaitu sebuah kondisi yang digambarkan nantinya di akhirannya berharokat kasroh. Tapi tidak selalu kasroh. Jadi kita bilang, catat saja di situ kondisi akhir kasroh. Itu aja dulu. Kondisi akhir kasroh. Kasroh adalah ciri-ciri utama dia. Mulai agak rumit ini ya sebenarnya ya. Baik. Kalau akhirannya kasroh berarti dia kata benda. Contoh, di situ ada bunyi bismillahi. Antum melihat bismi. Satu kata akhirannya kasroh. Allahi akhirannya kasroh. Ar-Rahmani akhirannya kasroh. Ar-Rahimi kasroh. Kalau kita melihat kata akhirannya kasroh, biasanya kalau saya bilang biasanya belum tentu semuanya ya. Biasanya isim. Kata benda. Rata-rata kata benda. Ciri yang kedua tanwin. Ciri yang kedua tanwin. Kalau akhirannya tanwin berarti dia apa? Isim, kata benda. Muhammadun, kata benda. Nabiyun, kata benda juga. Jelas? Ciri yang lain alif dan lam. Apa itu alif dan lam? Yang di awal ya. Al-kitabu, al-masjidu. Alif dan lam adalah ciri-ciri dari kata benda. Di situ beliau kasih contoh as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah memadamkan dosa, kesalahan kecil. As-shadaqah al itu adalah ciri dari kata benda. Misal antum baca di Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-kitabu berarti kata benda. Antum paling gampang ini langsung cek di Al-Qur'an. Antum buka idza jaa nasrullahi wal fath. Antum lihat yang pakai alif lam berarti kata benda. Apa? Al-Fath. Nama-nama surat Al-Baqarah, An-Nisa ya, itu adalah juga kata benda karena atau isim berawalan alif dan lam. Yang keempat, huruful khafdi. Itu nyambung dengan khafat tadi. Khafat itu artinya jar. Apa itu khafat dan jar? Tadi kita bilang apa? Kondisi akhir kas. Jadi dalam ilmu nahu teman-teman sekalian, yang dibahas itu fokus di akhirannya. Contoh, saya tulis lafaz bismillah. Oke? Dalam ilmu nahu tidak membahas ini, tidak membahas ini. Yang dibahas hanya akhirannya apa. Kenapa yang dibahas akhirannya saja? Akhiran menentukan posisi atau jabatan kata. Ciri-ciri luar menggambarkan isi dalam hati. Betul ya? Betul. Misalnya orang berjilbab berarti dia taat kan gitu. Belum tentu sih taat beneran, tapi menunjukkan ada ketaatan. Tidak kemudian dibilang, oh enggak Ustaz ini pakai jilbab dalam hati gitu ya. Nah itu beda lagi. Tidak. Luar dalam Islam itu luar menggambarkan dalam, dalam menggambarkan luar. Kalau hatinya busuk, kata-katanya juga busuk. Hatinya bagus, kata-katanya bagus. Islam memperhatikan keduanya, luar dan dalam, lahir dan batin. Nah ini juga begitu ya. Ciri-ciri lahir, ciri-ciri luar menggambarkan jabatan yang dikandung di dalam diri kata tadi. Oke, saya kasih contoh misalnya, yang gampang aja. Zahaba
Muhammadun. Yang dibahas dalam ilmu nahwu hanya akhiran dhahaba dan Muhammadun. Akhirannya saja. Akhiran ini menentukan jabatan kata. Dhahaba adalah kata kerja atau antum sebut predikat. Muhammad subjek pelaku. Berarti Muhammad pelaku yang melakukan kata kerja dhahaba. Jelas? Kira-kira jelas? Jadi ilmu nahwu hanya bahas akhirannya teman-teman ya. Oleh karenanya saya tadi bilang di awal, jangan orang baru belajar bahasa Arab langsung mulai ajru miyah, pasti pusing. Karena memang bukan bukan ininya ya. Belajar bahasa Arab dari awal jangan langsung nahwu, karena nahwu langsung bahas akhiran-akhirannya doang. Gitu. Kenapa? Oh ya, enggak apa-apa. Huruful khafdi. Apa itu huruful khafdi? Huruful khafdi adalah huruf yang menyebabkan terjadinya khafat. Khafat ini adalah, tadi apa kita bilang? Kondisi akhir kasroh. Misal, saya tulis al-masjidu. Apa artinya al-masjidu? Masjid ya, tahu ya. Al-masjidu. Akhirannya apa? Akhirannya apa? Dhammah ya. Lihat akhirannya. Ilmu nahwu hanya bahas akhiran. Al-masjidu. Akhirannya dhammah. Oke. Ketika dia jadi khafat, jadinya gimana? Al-masjidi. Tapi tidak bisa ujuk-ujuk langsung jadi khafat. Harus ada yang menyebabkan. Gitu ya. Tidak mungkin ini karpet basah. Pasti ada yang tumpahkan air di sini. Kan gitu ya. Awalnya kan al-masjidu loh. Kok tiba-tiba jadi al-masjidi? Harus ada yang menyebabkan. Siapa yang menyebabkan? Salah satunya huruf khafat. Huruf khafat misalnya fi. Saya tulis ini huruf khafat atau saya sebut huruf jar saja ya, yang paling gampang ya. Huruf jar, namanya huruf jar lebih bagusnya ya. Huruf khafat ini istilah orang Kufah, madhab Kufah tadi. Kalau madhab Basrah kita pakai madhab Basrah rata-rata. Sedunia rata-rata pakai madhab Basrah ya, tidak ada yang pakai Kufah ya zaman sekarang. Huruf jar. Jar itu bahasa Arab artinya menyeret. Coba cari di Al-Quran, kalau enggak, kayaknya ada kosakata tersebut. Jar menyeret. Harokat kasroh kelihatan kayak apa? Diseret ya. Di bawah soalnya. Huruf jar. Huruf jar ini huruf yang menyebabkan terjadinya jar pada kata al-masjidi. Kalau fi tidak ada, maka bacanya al-masjidu. Gitu asal-usulnya ya. Nah ini kalau antum menemukan huruf jar, nanti akan dijelaskan apa saja huruf jar menyusul ya. Saya yakin pasti agak pusing di awal, karena materinya cukup kompleks ya. Tidak sulit sebenarnya, hanya dia itu, saya kasih tahu ke antum, bahasa Arab itu seperti puzzle. Antum sekarang baru belajar puing-puing kecilnya ini, apa istilahnya? Kalau antum lagi masang puzzle ya, misal puzzle-nya ada 100 apa ini? Bagian pecahan puzzle. Nah, antum baru belajar seperempat, salah satu dari seperempatnya doang gitu ya. Jadi belum kelihatan semuanya, gambarnya belum kelihatan jelas. Makanya harus nyicil, lama-lama kelihatan gambarnya. Bukan sulit, tapi dia kompleks. Baik, huruf khafat di situ beliau kasih contoh-contoh. Tadi kalau kita lihat di dalam teksnya Ibnu Ajrum apa? Wa huruful khafdi wa hiya min. Apa artinya min? Dari, boleh dicatat ya. Min artinya dari. Banyak di Al-Quran. Tajri min tahtihal anhar. Ila, apa artinya ila? Ke. Ini hanya salah satu dari makna yang terkenal. Min itu bukan hanya artinya dari. Bisa banyak lagi arti yang lain. Nah, kita pakai arti yang terkenal saja. Ya. Kalau dijelaskan semua artinya min ada 10 makna atau min ada 5 makna, nanti pusing. Versi pemula gampang aja. Ila artinya ke. An artinya dari. An Abi Hurairah, tiap baca hadis mesti gitu ya. An Aisyata, ya kan? Dari Aisyah. An Abi Bakar, dari Abi Bakar. Ala, apa artinya ala? Di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fi, apa artinya fi? Di. Ya, di dalam, di, enggak harus di dalam. Bisa juga di atas. Antum sedang di bumi. Apakah antum di dalam bumi? Tidak. Di atas bumi ya. Nah, rubba. Rubba ini bisa bermakna dua.
Bisa bermakna sering, bisa bermakna jarang, bisa bermakna banyak, bisa bermakna sedikit. Tergantung kalimatnya nanti. Ya. Dalam hadis Rasul tadi, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Itu menunjukkan sedikit. Sebagian kecil orang yang membawa pemahaman agama, maksudnya adalah hadis Rasul atau pesan atau ayat, ternyata terkadang dia membawakan tadi kepada orang yang lebih paham maknanya dibandingkan dirinya. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada banyak guru. Tapi guru-gurunya tadi tidak sampai pemahamannya seperti Imam Syafi'i dalam memahami. Gitu ya. Nah, terus kemudian rubba. Tadi sudah ya rubba ya. Bisa bermakna sedikit, bisa bermakna banyak. Al-ba'u. Al-ba'u itu maksudnya huruf ba. Kenapa kok disebut al-ba'u? Karena sendirian, tidak dibaca bi. Kalau sendirian bacanya bi begini ya. Misalnya bismillah tadi. Dengan, atau biasanya bi dengan menyebut nama Allah. Bi gabung dengan kata ismi. Jadi yang menyebabkan dia itu jar adalah huruf khafat ba. Bismi. Kalau tidak ada ini bacanya apa? Ismu. Gitu. Jadi asal kata itu asalnya akhirannya dhammah. Baru dia berubah jadi kasroh kalau ada yang menyebabkan kasroh gitu. Asal muasal manusia semuanya punya tangan, punya kaki. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kecelakaan terus luka, kakinya hilang atau tangannya hilang, ada yang menyebabkan ya. Ini dalam ilmu nahu disebut dengan amil, faktor pengubah keadaan i'rab. Nanti kita bahas itu tentang itu ya. Nah, kita lanjut. Kaf itu bacanya ka begini ya. Nanti ka. Ka ini artinya seperti. Ka artinya seperti. Ka artinya seperti. Misalnya contoh-contohnya nanti aja. Terus di situ ada lam. Lam itu li. Misalnya antum sering bilang lillahi ta'ala. Aslinya kan gimana lafadznya? Allah. Akhirannya apa? Hu. Allahu. Betul ya? Dimasuki huruf khafat. Huruf khafat adalah faktor penyebab akhirannya jadi kasroh. Hilanglah harokat dhamma ini jadi kasroh. Kenapa? Kemasukan lam. Li. Antum bilang lillahi ta'ala. Apa artinya lillahi ta'ala? Karena atau untuk Allah. Berubah itu tadi ya. Ismu, maaf, lillahi. Agak rumit dikit ininya ya. Tapi insya Allah bisa difahami. Nah, dengan contoh-contoh yang akan didatangkan sebentar lagi, antum akan tahu. Ini sengaja tidak saya hapus nanti buat perbandingan. Nah, kita lanjutkan. Wa hurufil qasami, termasuk dari huruf khafat ada juga apa? Antum lihat di teks tadi, dari ini teksnya Ajrumiyah ya, yang di dalam kotak sebelah kiri itu teksnya matan muqaddimah Ajrumiyah. Tertulis termasuk dari huruf khafat adalah huruf qasam. Apa huruf qasam? Huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3. Apa saja? Waw, wallahi. Pernah dengar ya? Demi Allah. Wallahi. Atau di dalam Al-Quran banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha. Betul? Akhirannya apa pakai? Kasrah wasyamsi. Wallaili. Betul? Wallaili idza yaghsha. Kemudian ada ba. Ba billahi. Pernah dengar kata billahi? Billahi. Fabi'izzatika di Al-Quran. Syaitan saja bersumpah dengan, iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah. Ta, huruf ta, tallahi. Jarang tapi dipakai. Wallahi, billahi, tallahi. Akhirnya semuanya adalah jar atau kasroh. Kalau akhirannya kasroh berarti dia isim. Oke. Ini enak, seharusnya kalau sebetulnya aplikasi sih, ada aplikasi Al-Qur'annya, tapi nanti kita lihat di Al-Qur'an gimana ya. Kalau lihat di Al-Qur'an langsung nanti kita bisa mendeteksi dia ini isim, fi'il atau huruf. Enak nanti ya. Latihan dengan Al-Qur'an langsung. Nah, ini adalah
huruf-huruf khafat. Contoh-contoh huruf-huruf khafat tadi sudah disebutkan di sini. Huruf khafat misalnya adhabu minal baiti ilal ma'hadi. Tapi saya lebih suka pakai contoh Al-Qur'an saja ya. Nah, kita pakai contoh Al-Qur'an saja. Kita coba dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelihatan enggak? Kekecilan ya. Enggak bisa diperbesar ininya. Ya, saya udah antum hafal ayatnya kok. Nah, yang mana ini yang jar? Lillahi itu kondisinya jar ya. Berarti lafaz Allah adalah isim fi'il atau huruf? Lafaz Allahnya ya, lafaznya loh, ingat ya. Kita bahas lafaz, bukan Allahnya. Lafaz Allah. Ini biar tidak salah panggap. Rabbi, apakah itu jar? Jar juga ya. Berarti Rabbi adalah isim. Ustaz, al-alamina itu apa Ustaz? Dia isim atau fi'il atau huruf itu al-alamina? Tadi antum sudah belajar ciri-ciri isim ada 4. Tanwin, alif lam, akhiran kasroh, khafat atau jar, lalu terkena huruf jar. Ada 4 loh ya, diingat ya. 4 ciri isim. Oke. 2 di belakang. Apa saja di belakang? Kasroh, jar, dan tanwin. 2 di depan. Apa 2 di depan? Alif lam dan huruf jar. Tapi ini milih salah satu. Bukan semuanya harus ada. Pilih salah satu. Kalau antum nemu ini berarti nanti dia adalah isim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Lillahi, isim fi'il atau huruf? Isim juga. Rabbi, isim fi'il atau huruf? Isim. Al-alamin, isim. Apa ciri-cirinya al-alamin? Kenapa disebut isim? Alasannya? Berawalan alif dan lam. Gampang ya? Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu ciri-cirinya? Alif lam. Ada ciri-ciri lain juga? Jar ya. Kasroh akhirannya. Jar atau khafat kasroh. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Begitu. Maliki yaumiddini. Semuanya juga itu isim. Kenapa? Karena berakhiran kasroh. Baik Ustaz, tapi kan tadi bahas tentang huruf khafat. Oke, karena ini bahas huruf khafat, kita cari dari surat yang lain ya. Coba kita cari dari surat-surat pendek aja dulu. Wal asri. Itu khafat atau tidak al-asri? Khafat atau akhiran kasroh ya? Apa yang menyebabkan? Wawunya apa statusnya? Huruf qasam, huruf sum, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Ada kata fi. Apa fi tadi? Huruf jar, artinya di dalam kerugian. Antum lihat setelahnya fi pasti akhirannya lafi khusrin. Jadi orang kalau bisa bahasa Arab, ada orang baca Quran salah pasti tahu. Walaupun dia nggak hafal ya, pasti tahu ini salah, enggak kayak gini bacanya. Dan ini membantu hafalan antum lengket. Kalau antum paham nahu, pas hafalin ayat-ayat tentang fikih waris kan sulit itu ya. Itu ilmu nahu semua di situ. Karena mirip-mirip, itu pakai ilmu nahu. Cepat hafalnya. Baik, kita lanjut. Di situ kita lihat ada watawasau bil haqqi. Ada yang jar. Yang mana yang jar? Haqqi, ya. Al-haqqi, jar akhirannya kasrah. Apa penyebabnya? Ada huruf jar bil haqqi. Gampang ya? Bis sabri, itu juga sama. Apa? Apa bis sabri? Huruf jar, huruf khafat atau huruf jar. Baik, contoh-contohnya udah banyak ini. Coba kita lihat yang lain lagi. Ini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah ada huruf jar di sini? Apa itu? Fi. Ada huruf jar yaitu fi. Yang datang setelahnya pasti jar, akhirnya kasrah. Tadlilin bacanya. Tadlilin. Misal antum baca lafadz iqomat tapi disambung.
Hayya 'alas shalah ke hayya 'alal falah? Gimana bacanya? Hayya 'alas sholatu, as-sholata, as-sholati. Kemasukan ala, apa tadi arti ala? Di atas, tapi di sini tidak diartikan di atas, tapi kepada. 'Alas sholati. Gitu ya. Nah, langsung praktek dengan sehari-hari kita. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Jelas? Baik, kita cari lagi contoh lain ini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Apakah ada huruf jar di sini? Apa huruf jarnya? Min. Tadi kita belajar min artinya dari. Setelahnya jar pasti, setelahnya huruf jar, maaf, pasti jar. Akhirannya kasrah, sijilin. Oke. Nanti antum sudah belajar gini, pas baca Al-Quran, loh Ustaz, ini setelahnya min kok akhirnya enggak kasrah Ustaz? Nah, nanti kita kenal jar itu enggak selalu kasrah. Kasrah ini ciri-ciri utama. Ibarat kata orang Indonesia itu ciri-ciri utamanya kulitnya warna apa? Orang Jawa lah ya, sawo matang ya. Ini kok putih nih? Oh ini campuran blasteran ini. Nah, misalnya, oh ini campuran blasteran mana? Cina misalnya gitu. Blasteran Inggris kan beda. Asal muasal orang Jawa biasanya hidungnya pesek apa mancung? Biasanya. Pesek biasanya. Oh ada yang mancung, oh ini ada campuran Arab misalnya gitu ya. Ciri utama tadi dari jar adalah kasroh. Tapi terkadang cirinya lain beda. Kenapa? Kena efek-efek tadi. Ya mirip dengan keturunan manusia. Asal muasal orang Afrika, rata-rata pasti orang Afrika kita bilang kulitnya apa? Hitam pasti. Kok tiba-tiba ada orang Afrika kulitnya putih? Nah ini menyelisihi yang asli. Kita sebut nanti dengan cabang gitu ya. Ya kalau antum di Indonesia ada Madura Ori, ada Madura swasta. Yang Madura Ori yang tinggal di Madura pulau ya. Yang ada yang tersebar di mana-mana ini Madura swasta. Baik. Kita lanjut sekarang. Itu ada lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masih ingat? Di situ ada yang jar. Ada huruf jar yaitu ka. Ka itu artinya apa di situ? Seperti, permisalan, perumpamaan. Bagaikan daun yang dimakan. Baik. Kita lanjutkan dengan pembahasan. Waktunya sisa berapa ini? Setengah jam ya. Baru sampai halaman 3. Ini total 70 halaman. Nanti kita cepet-cepetin ya. Tapi awal-awal ini kalau langsung saya cepetin, kasihan, pusing terus enggak semangat belajar ya. Pelan-pelan dulu. Nanti ujung-ujung belakang ngebut. Baik. Ini beliau ngasih contoh-contoh, enggak perlu kita baca semuanya ya. Saya lebih suka contohnya langsung dari Al-Quran saja. Huruf qasam juga tadi sudah kita kasih contoh. Alhamdulillah sudah semua contohnya. Ingat tadi harfun ja'ali ma'nan, apa maksudnya? Masih ingat enggak? Huruf yang mendatangkan makna, lawannya apa? Huruf yang tidak mendatangkan makna yaitu huruf hijaiyah. Kalau disebut sendirian enggak ada maknanya. Makanya ketika antum baca awal-awal surat, para ulama bilang yang mengetahui maknanya hanya Allah, alif lam mim. Itu huruf-huruf hijaiyah kan disambung. Tidak menjadi kata dalam bahasa Arab. Dan ini bukti bahwasanya Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad dari Jibril. Kalau Nabi Muhammad membahasakan ulang, akan dimaknai dengan kata yang lain. Karena sebagian kelompok mengatakan bahwa Nabi Muhammad membahasakan ulang Al-Quran. Maknanya Nabi Muhammad terima, lafadznya tidak. Nah, bukti bahwasanya Nabi Muhammad menerima lafadznya adalah lafadz-lafadz tadi, kaf, ha, ya, ain, shad. Kalau Nabi Muhammad membahasakan ulang, nggak mungkin dinukil dengan lafadznya, pasti dibahasakan dengan makna yang kita pahami. Tapi ternyata tidak. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Itu ada sisi hikmah dari ilmu akidah ya, di masalah huruf awalan dari surat-surat Al-Quran. Kita lanjut sekarang dalam masalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja diikat dengan waktu. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, kata kerja dalam bahasa Arab ada 3. Ada yang namanya fi'il al-madhi, masa lalu. Ada yang namanya al-mudhari', masa sekarang atau yang akan
datang. Yang terakhir namanya amr. Amr artinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Perintah. Baik, fi'il ada 3 ini dicatat ya. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu enggak usah. Al-madi masa lalu, misalnya. Contohnya antum mengucapkan apa ya misalnya ya di dalam Al-Qur'an aja saja ya. Contohnya misalnya tadi ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa yang dilakukan Rabbmu? Fa'ala, melakukan ya. Telah melakukan. Sudah terjadi kejadiannya baru diceritakan. Kejadian pasukan gajah dilempari kan sudah terjadi. Baru diceritakan ke Nabi Muhammad, alam tara kaifa fa'ala. Fa'ala adalah melakukan. Telah melakukan. Allah telah melakukan, maksudnya siksaan terhadap para pasukan gajah. Telah berlalu. Al-mudhari' sekarang atau yang akan datang. Misalnya di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya tentang fariqan kadzabu wa fariqai yaqtulun. Masih ingat ya Pak Faisal mungkin? Fariqan kadzabu wa fariqai yaqtulun. Para nabi itu sebagian didustakan, sebagian lagi yaqtulun, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dibunuh dalam ayat tadi menggunakan bentuk fi'il mudhari' sekarang dan masa datang. Tidak menggunakan masa lalu. Ketika antum menyebut di dalam Al-Quran fariqan kadzabu, sebagian didustakan, sudah terjadi. Wa fariqan yaqtulun, maksudnya mereka sedang berusaha terus membunuh Muhammad. Ya dalam ya pendalaman maknanya ya. Kenapa kok Allah menggunakan 2 jenis fi'il yang berbeda dalam satu narasi? Di dalam ayat tentang sebagian nabi didustakan, sebagian lagi masih terus sekarang masih mau dibunuh, yaitu Nabi Muhammad. Gitu. Nah ini di antara gaya bahasa Al-Quran menggunakan mudhari' dan banyak contoh-contoh lain. Apa misalnya ya? Contohnya di Al-Quran sih seharusnya ini ya. Contohnya di Al-Quran coba kita cari random ya. Ini saya ketiknya random dari tadi. Siapa tahu nemu gitu ya. Kenapa? Di surat Fatir. Wah ya, innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna sedang membaca. Wa aqamu telah menegakkan sholat. Dibedakan. Yatluna sifatnya terus-menerus. Untuk terus-menerus dilakukan. Aqamu telah menegakkan. Karena telah menegakkan maknanya mungkin tersendiri nanti dilihat di tafsir ya. Ada perbedaan di situ. Misalnya contohnya lain. Kita cari di dalam surat Al-Muddathir ada qum. Apa arti qum di situ? Bangunlah. Perintah ya. Kalau perintah masuk jenis fi'il amr, perintah. Wa rabbaka fakabbir. Fakabbir apa? Perintah, bertakbirlah. Begitu. Fatahhir, sucikanlah. Ini semua adalah kata kerja perintah di surat Al-Muddathir contoh-contohnya. Fasbir. Makanya saya sarankan antum kalau bisa di rumah punya Quran terjemah perkata. Walaupun ya saya bilang Quran terjemah perkata belum 100% benar dan juga memang para ulama mengkritik masalah penerjemahan perkata. Karena tidak mungkin dan tidak bisa terjadi. Cuman cukup membantu antum dalam menambah kosakata Al-Quran. Pelan-pelan nambah gitu ya. Coba kita lihat lagi, di situ juga ada qumil laila illa qalila. Kalau contohnya Ustadz yang pakai bahasa sederhana saja, baik. Contoh bahasa sederhana, al-madi. Misalnya al-madi adalah contohnya kata kerja sholla. Sholla artinya telah sholat. Mudhari yusolli, sedang sholat. Perintahnya sholli. Sholli begini ya. Kalau banyak, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku salat fi'il mudhari' sedang terjadi, fi'il amarnya perintah, salatlah. Nanti kita akan tentu masalah cara membuat fi'il madhi, mudhari' dan amar tidak dipelajari di ilmu nahwu. Di mana belajar ini? Di ilmu sharaf. Sharaf ini perubahan kata. Ilmu nahwu hanya bahas akhirannya doang.
ini akhirannya apa. Begitu ya. Tapi antum sudah bisa paham dari segi makna, madi masa lalu, mudhari sekarang atau akan datang, amr perintah. Kalau maknanya tadi bermakna tersebut, antum sudah tahu jenisnya. Gitu aja ya untuk sekarang ini seperti itu sementara. Baik. Ciri-ciri beliau menyebutkan, Ibnu Ajrum menyebutkan ciri-ciri untuk fi'il diantaranya ada 4. Tapi fi'il amr tidak kebagian di situ contohnya ya. Maka kita tambahkan di situ untuk fi'il amr ciri-cirinya adalah menunjukkan makna amr gitu aja. Kalau menunjukkan perintah berarti fi'il amr, selesai. Ciri-cirinya begitu. Ada yang menambahkan dimasuk ya mukhatabah tapi tidak mau saya bahas takut waktunya tidak cukup. Ciri-ciri fi'il kemasukan kata qad. Nah ini baru ini pengarang kitab tasjirnya, bagannya, pakai contoh dari Al-Quran. Antum lihat ya, ciri-ciri fi'il yang pertama adalah ditunjukkan ininya, apa? Slide-nya. Ada? Oh sudah. Oh ya sudah. Nah baik. Qad artinya sungguh benar-benar. Menunjukkan taukid penegasan makna. Kenapa Ustadz butuh penegasan makna untuk orang yang ragu atau untuk orang yang ingkar? Misal, antum disuruh sama orang tua beli pulsa, gitu ya. Sudah beli pulsa, kok enggak masuk le katanya. Enggak masuk pulsanya. Kok belum masuk? Loh, beneran ini aku sudah beli kan gitu ya. Berarti fungsi dari taukid ini tadi, qad sungguh digunakan untuk menghadapi orang yang ragu atau yang ingkar. Makanya ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, sedikit penggunaan taukidnya. Ketika ayat-ayat turun di Mekah, banyak menggunakan penegasan. Karena yang dihadapi siapa? Orang kafir, orang musyrik, yang ingkar, yang ragu. Kalau di Madinah yang dihadapi orang muslim, sudah yakin. Ayat-ayat Madinah jarang menggunakan taukid, penegasan. Kecuali ketika ada keraguan di orang-orang muslim. Qad di sini sungguh, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Di situ ada keraguan karena ini masalah kalau antum telusuri ya kalau nggak salah tentang masalah apa ini ya? Zihar ya? Bukan, tentang zihar ya. Di surat Al-Mujadalah atau bisa disebut Al-Mujadilah. Antum lihat di situ qad sungguh. Berarti yang datang setelah qad kata sami'a adalah kata kerja. Antum baca lafadz iqamat, qad qamatis shalah. Maka yang datang setelah qad, saya tulis di sini ya sekarang ya. Coba saya tulis di sini. Biar paham maksudnya apa ya. Kalau ada kata qad. Qad tadi artinya apa? Misalnya sungguh ya. Benar-benar. Yang datang setelah qad pasti fi'il kata kerja. Pasti ini kata kerja. Jenis apa tadi? Madhi, bisa juga mudhari. Bisa juga untuk mudhari. Kalau dia bertemu dengan fi'il madhi, maknanya sungguh, ketemu fi'il mudhari, tergantung pelakunya siapa. Kalau pelakunya Allah, maknanya sungguh. Kalau pelakunya bukan Allah, maknanya adalah terkadang. Gitu ya, dibedakan. Nah, tapi tidak usah rinci, ini pusing kalau mikir ini maknanya ya. Fokus saja dulu jenisnya. Yang datang setelah qad pasti kata kerja. Antum baca lafadz iqamat, qad qamatis shalah. Saya tulis di sini ya. Berarti kata qamat isim fi'il atau huruf? Fi'il, qamat karena ada qad. Ciri-cirinya qad. As-shalah adalah isim karena ada ciri-cirinya di sini alif dan lam. Jelas? Qad qamat, qamat berarti telah tegak, telah dilaksanakan salat, tapi belum terjadi salatnya ya. Maksudnya benar-benar mau terjadi. Qad qamatis shalah. Jadi terkadang kata kerja fi'il madhi digunakan untuk mempertegas, memperkuat. Seperti dalam ayat-ayat tentang hari kiamat, pakai bentuk fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari, padahal masih belum terjadi. Untuk menunjukkan pasti akan terjadi. Seperti antum baca qad qamatis shalah. Oleh karenanya saya pribadi berpandangan pribadi saya ya, untuk doa yang antum tahu doa buka puasa mumpung lagi Ramadan ini, zahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, itu ya, tahu ya? Telah hilang rasa dahaga.
Antum ucapkan walaupun sebelum minum bisa secara bahasa Arab. Karena pasti akan hilang dahaga karena antum mau minum kan. Seperti antum mengucapkan qad qamatis shalah. Salatnya udah mulai belum? Belum, tapi kok udah bilang qad qamatis shalah, udah terlaksana salat. Nah, gitu ya. Jadi ada makna-makna khusus. Lanjut aja. Sin ini adalah, maafin yang kameramennya muter-muter enggak apa-apa ya. Pijeti ya. Nah, sin adalah bermakna akan. Kalau antum menemukan sin, berarti yang datang setelahnya pasti kata kerja, sa. Kawannya ada namanya saufa. Dua-duanya sama-sama bermakna akan. Ya, saya pernah jelaskan di video 1 menit di Instagram. Promosi dikit nggak apa-apa ya. Di Instagram kursus Kuba, di situ ada, antum cek, saya jelaskan dalam waktu 1 menit perbedaan sa dan saufa. Nah, boleh antum cek situ. Nggak usah saya ulangi di sini, takut terlalu rumit ya. Nah, di situ sa dan saufa artinya akan. Akan yang datang setelahnya pasti kata apa? Fiil, isim atau huruf? Pasti fiil. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an ada sayaqulus sufaha, juz 2 ya. Berarti yang datang setelah sa apa itu bunyinya? Yaqulu, berarti yaqulu pasti apa? Pasti apa? Fiil. Fiil yang menunjukkan waktu apa? Yang akan datang. Karena artinya akan. Kalau akan nggak cocok sama fiil madhi. Nggak cocok sama masa lalu. Masa akan telah sholat, nggak nyambung. Akan sholat. Akan berkata. Akan berkata. Saufa. Dalam surat At-Takatsur apa bunyinya? Kalla saufa ta'lamun. Setelah saufa berarti pasti ini kata kerja. Berarti diingat kalau setelah sa, saufa atau qad pasti adalah kata kerja. Jelas? Yang terakhir ciri-ciri yang ada di belakang yaitu taknis. Taknis artinya perempuan, sakinah artinya sukun. Apa artinya sukun? Diam. Sakinah mawaddah warahmah itu loh. Nah, sakinah itu apa berarti? Tenang dia. Kalau masih jomblo itu galau, gelisah gitu ya. Obatnya gelisah, galau, sakit jiwa, mental itu menikah nanti litaskunu ilaiha, di Al-Qur'an kan gitu ya bunyinya. Akhirnya bisa ngomong gini, dari dulu nggak bisa ya. Nah, terus ada tak sukun. Tak sukun ini ya tadi, contohnya misalnya qad qamatis shalah. Mat akhirnya apa ini? Tak sukun ini menunjukkan perempuan. Apanya yang perempuan Ustadz? Pelakunya. Pelakunya siapa? As-shalah. Kok bisa dibilang perempuan? Karena akhirannya tak marbuthah. Kalau tak marbuthah akhirannya biasanya perempuan. Biasanya. Kenapa? Oh enggak. Oh ya, baik. Berarti ini pasti kata kerja. Contoh lain antum cari di Al-Qur'an banyak. Waqalatil yahudu wan nasara. Waqalat akhirnya itu tak. Dosa tapi itu bunyinya til. Itu aslinya qalat ya. Aslinya qalat. Enggak usah saya bahas di sini nanti kepanjangan. Sukun bertemu sukun, sukun pertama jadi kasroh. Nah, kita lanjut berikutnya. Kalau di sini dalam ayat Al-Qur'an walamma sami'at bimakrihinna. Walamma sami'at akhirnya tak sukun, pelakunya perempuan, sami'at, berarti sami'at adalah kata kerja. Terakhir adalah huruf. Huruf, apa ciri-ciri huruf? Saya kasih gambaran sederhana begini. Saya kasih gambaran sederhana. Bentar, saya mikir dulu ya. Nggak nemu ininya contohnya yang buat bahasa kita. Ya sederhananya gini aja. Isim sudah punya ciri-ciri, fiil sudah punya ciri-ciri, betul ya? Isim ciri-cirinya apa saja tadi? 2 di depan, 2 di belakang. 2 di depan apa? Alif, lam dan huruf khafat. Yang di belakang akhiran kasrah dan
tanwin. Oke, itu ciri-cirinya isim. Ciri-cirinya fiil ada 4 juga barusan. Qad was-sini wa saufa wa ta'u ta'nits as-sakinah. Qad, sin dan saufa di depan. Qad sungguh, saufa dan sa artinya akan, tak sukun artinya perempuan. Oke? Baik. Yang terakhir huruf tidak punya ciri-ciri. Berarti kalau tidak masuk ciri-ciri isim dan tidak masuk ciri-ciri fiil pasti masuk huruf. Gitu aja. Makanya disebut di situ la taqbalul alamah, tidak menerima ciri-ciri. Tidak menerima ciri-ciri isim, tidak menerima ciri-ciri fiil. Dan sebagian lagi ulama mengistilahkan dengan al-alamatul adamiyah. Ciri-cirinya tidak adaan ciri-ciri. Ciri-cirinya ketidakadaan ciri-ciri. Gitu ya. Gak punya ciri-ciri. Mungkin gimana ya istilahnya ya. Misalkan di Malang ini ada 3 jenis bakso misalnya gitu ya. Bakso presiden misalnya, bakso wakil presiden gitu. Terus ada bakso rakyat gitu misalnya ya. Ciri-ciri bakso presiden kayak gini warnanya, biru misalnya. Ciri-ciri bakso wakil presiden warnanya merah. Berarti selain biru dan merah pasti bakso rakyat, selesai. Gitu ya. Kayak gitu juga barusan gambarannya ya. Malah mikir bakso puasa. Nah, jadi jadi gitu ya gambarannya. Kalau enggak dapat ciri-ciri isim, enggak masuk ciri-ciri fiil, pasti dia huruf. Entar prakteknya dengan ayat Al-Quran ya. Huruf ada 2 jenis. Ada huruf ma'ani, antum melihat itu ya. Huruf ma'ani tadi sebagaimana perkataan Ibnu Ajurrum, harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang dengan makna. Min wa ila dan pokoknya min memiliki makna dari, ala atas. Tapi kalau mabani itu artinya dari kata bina. Bahasa Indonesia bina, apa bina? Membina rumah tangga. Apa membina? Membangun, bina. Yayasan, jeneng-jeneng yayasan kan banyak. Yayasan bina apa gitu ya. Bina artinya membangun. Mabani berarti bangunannya doang, nggak ada maknanya. Ba, bangunannya doang, maknanya nggak ada. Apa ba? Ta, sa, ini yang tadi disebut dengan huruf apa? Huruf mabani ini, huruf hijaiyah. Berapa jumlahnya? 28 atau 29, baik. Nah, berarti sudah selesai materinya pelajaran pertama. Pembukaan di dikit-dikit aja, kita langsung praktekkan membedakan mana huruf, mana isim, mana fiil ya. Kita praktekkan langsung. Pasti belum bisa semuanya, karena ciri-ciri tadi hanya gambaran sekilas. Lebih cepat itu kalau antum belajar sorof, langsung tahu bisa bedakan ya. Kalau belajar sorof. Nah, saya sarankan makanya belajar sorof dulu sebenarnya sebelum belajar nahu. Sebagaimana perkataan Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur ya, beliau berpendapat seperti itu, sorof lebih dahulu dipelajari sebelum nahu. Kenapa? Karena sorof belajar membentuk kata, sedangkan nahu belajar kalau sudah jadi kalimat. Yang kata duluan baru belajar kalimat kan gitu ya. Nahu itu belajar kalau udah jadi kalimat, baru dipelajari. Ini jabatannya pelaku, ini jabatannya objek, ini jabatannya kata kerja. Itu loh yang dibahas nahu. Gimana cara tahu jabatan? Dilihat dari akhirannya. Bismi akhirannya kasroh, Allahi akhirannya kasroh, kayak gitu ya. Alhamdulillahi alhamdu akhirannya dhammah. Akhiran dhammah tadi menunjukkan jabatan kata dia. Jabatannya apa? Orang pakai seragam tukang bersih-bersih, kita tahu berarti pekerjaannya bersih-bersih. Orang pakai jaket Gojek, kita tahu dia adalah ojol kan gitu ya. Langsung ketahuan dari tampak luarnya gitu. Makanya yang jadi ustadz kalau bisa tampak luarnya jangan pakai baju-baju itu ya. Tetap pakai baju ustadz biar kelihatan, oh ini ustadz, dibedakan ya. Sama juga antum mau sholat jangan pakai kaos sepak bola disangka mau main sepak bola. Begitu juga luarnya itu menunjukkan dalamnya. Dalam ilmu nahu tampak luar menunjukkan isi dalamnya. Sekarang kita lihat dengan contoh di surat misalnya di sini At-Tin, saya acak aja ya. Wattini wazzaitun wa. Wow itu apa? Isim fi'il atau huruf? Bisa termasukkan ciri-ciri isim dan fi'il? Tidak bisa. Dia bermakna
huruf. Di situ maknanya demi ya, sumpah. Berarti waw itu huruf. At-tin. At-tin, kemasukan alif dan lam. Ada ciri lain, kemasukan huruf sumpah, huruf jar. Kemasukan juga ciri yang lain yaitu khafat akhirannya jar kasroh, at-tin. Waz-zaitun, wawunya apa tadi? Huruf. Az-zaitun isim. Wa turi sinin, wawunya apa? Huruf. Tur isim. Kenapa kok isim? Karena jar dan kemasukan huruf jar, waw. Sinin belum dipelajari, lompati dulu. Ya. Sinin belum dipelajari, dilompati dulu. Wa hadzal baladil amin. Waw itu apa? Huruf. Waw artinya dan huruf. Nanti teman-teman terulang gitu terus kok. Misal waw ya sudah huruf terus, enggak bisa jadi fiil, enggak bisa jadi isim, keulang gitu terus ya. Terus al-balad. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Al-amin. Kenapa kok al-amin isim? Ciri-cirinya apa? Alif lam. Ada ciri-ciri lain? Ada, yaitu jar. Akhiran kasrah ya. Baik. Hadza. Loh Ustaz, kalau hadza apa ini? Belum antum pelajari ya. Kira-kira apa kalau hadza? Isim, fi'il atau huruf? Kok bisa isim? Di sini kemasukan huruf jar. Sebelumnya huruf jar waw. Waw ini huruf jar bermakna sumpah atau dia ataf kepada sebelumnya. Tidak usah kita bahas, belum dipelajari. Lanjut. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Qad, apa tadi qad? Qad sungguh. Yang dimaksud ini apa dia? Qad ini. Apakah dia bisa punya ciri-ciri isim? Punya ciri-ciri fi'il? Tidak. Dia menjadi ciri-ciri untuk fi'il, tapi qad adalah huruf. Gitu ya. Yang datang setelah qad baru disebut fi'il. Berarti khalaqna itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Al-insana isim fi'il atau huruf? Al-insana awalannya alif dan lam. Fi huruf. Yang datang setelah fi apa itu pasti? Pasti isim karena fi adalah huruf. Namanya apa huruf apa tadi? Khafat atau jar. Oke. Ahsani isim karena kemasukan fi. Takwim. Kenapa kok isim? Takwim. Punya ciri-ciri al-khafdu atau al-jar. Apa arti al-khafdu atau al-jar? Kondisi akhir kasroh. Takwimin akhirannya min kasroh. Kalau akhirannya kasroh pasti isim. Gitu ya. Baik. Kita lanjut. Illalladzina amanu. Illa ini adalah huruf. Alladzina. Kenapa kok isim? Berawalan alif lam. Amanu memiliki makna telah beriman. Fi'il, kata kerja. Wa amilu, wa, apa wa tadi? Huruf. Amilu menunjukkan makna telah beramal. Kata kerja, fi'il. As-solihat. Apa ini? Isim, fi'il atau huruf as-solihat? Isim. Awalannya alif dan lam. Baik, kayaknya masih ada yang sulit membedakan ya. Memang agak sulit mungkin. Tapi secara garis besar tadi sudah kita sebutkan. Isim ciri-cirinya ada 4. Tanwin, alif lam, khafat dan huruf khafat. Jelas? Fi'il cirinya ada 4. Qad, sin, saufa, dan ta. Oke? Haraf tidak punya ciri-ciri. Itu memang seharusnya dihafal. Ya. Kalau ciri-ciri seperti tadi itu perlu untuk dihafal. Barakallahu fiik, sudah cukup segini dulu. Sisanya cuma 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada langsung kita tutup ya. Sudah pada mumet ya, sempoyongan udah ya. Kebanyakan materinya. 3 halaman teman-teman. Masih ada 67 halaman lagi. Kapan selesainya ini? Nah, insya Allah kita agak-agak kebut sedikit. 3 halaman. Masih ada 67 halaman lagi. Kapan selesainya ini? Nah, insya Allah kita agak-agak kebut sedikit. 3 halaman. Masih ada 67 halaman lagi. Kapan selesainya ini? Nah, insya Allah kita agak-agak kebut sedikit. 3 halaman.
Insya Allah ke depan akan kita agak-agak kebut sedikit, fokus dengan matannya ya. Mungkin kita akan kasih tunjuk fokus dengan matannya aja. Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, ini totalnya ada 30 dars ya. 30. Kalau pakai ini kita nggak kekejar ya. 7 hari sebentar.